Sejak awal kalau kita mau berbicara tentang Pilpres hari ini, cawe-cawenya Pak Jokowi itu sudah muncul sejak awal. Pak Jokowi berusaha mengcustomize, tailor fit, berusaha menjahit Pilpres ini sesuai dengan kebutuhannya dia. Kita tahu semua anaknya dijadikan cawapres melalui penjahitan konstitusi di MK untuk disesuaikan dengan ukuran badan anaknya sendiri. Ini sudah merupakan customize. Sehingga kemudian dia melakukan usul mendingan format debatnya dirubah. Tapi KPU tidak mau melakukan perubahan format debat. Karena apa? Karena kalau KPU melakukan format debat, perubahan-perubahan itu artinya dia betul-betul takluk kepada tekanan-tekanan penguasa. Nah, Pak Jokowi betul-betul ingin menyesuaikan semua rotasi kurva Pilpres ini sesuai dengan kemauan dia. Untuk apa? Untuk pemenangan anaknya yang menjadi cawapresnya Prabowo. Kalau kita perhatikan dalam sektor lain misalnya termasuk penyaluran bansos. Coba kita perhatikan ketika dia menyalurkan bansos ada poster anaknya Prabowo Gibran di sekitar lokasi pembagian bansos. Lalu kemudian orang diminta berterima kasih bansos ini adalah karena kemauan Pak Jokowi, karena ini adalah proyeknya Pak Jokowi. Mari kita berterima kasih semua kepada Pak Jokowi. Para pemirsa sekalian, bansos ini bukan punya Pak Jokowi, bansos ini punya negara dan itu adalah hak rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Pak Jokowi hanya pelaksana, Pak Jokowi hanya melaksanakan kehendak rakyat untuk mendapatkan hak-haknya. Kalau kemudian bansos itu dijadikan sebagai alat oleh pemerintah supaya dukungan rakyat kepada anaknya Jokowi itu adalah penyimpangan-penyimpangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sejak awal. Jadi kalau kita mau berbicara Pilpres hari ini, memang semuanya dijahit untuk ukuran anaknya sejak awal. Coba bayangkan, ketika bursa cawapres dari Prabowo itu berkembang, ada nama Erick Thohir, ada Ridwan Kamil, ada nama Khofifah dan sebagainya. Ini semua adalah gimmick-gimmick hanya untuk memecah perhatian yang kemudian memberikan karpet merah kepada anaknya lewat iparnya di MK. Ini sudah merupakan tailor made, tailor fit, custom fit. Dan ini semua dijadikan ukuran supaya Pilpres hari ini menguntungkan untuk keluarganya dia. Oleh karena itu kalau kita kemudian hari ini heran dengan cawe-cawe soal debat Pilpres dan sebagainya, ini hanya adalah hal kecil ketika Pilpres ini dimulai dari pelanggaran-pelanggaran terhadap pengkhianatan demokrasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya tidak sakit hati kepada Pak Jokowi, juga tidak benci kepada Pak Jokowi. Kami semua hanya ingin menyelamatkan demokrasi dan menjaga cita-cita reformasi. Jangan kemudian jerih payah Pak Jokowi yang sudah bertahun-tahun sejak 2014 kemudian cedera, cacat hanya karena keinginan Pak Jokowi untuk membangun kerajaan dengan cara kotor, jorok dan tidak tahu malu. Oleh karena itu menurut saya cawe-cawe Pak Jokowi tidak akan berhenti hanya di debat Pilpres. Dia pasti akan melakukan cawe-cawe entah secara terang-terangan atau secara bersembunyi untuk bagaimana caranya memenangkan anaknya. Hari ini Pak Jokowi punya program untuk menjadikan Pilpres ini satu putaran. Supaya apa? Supaya kompetisi ini selesai di situ. Padahal kompetisi yang paling kompetitif adalah ketika demokrasi memberikan ruang seadil-adilnya. Kalau kemudian ada intervensi, ada intercept dalam Pilpres kali ini nanti dalam pelaksanaannya, maka demokrasi telah dibuntungi, reformasi telah dikebiri oleh seseorang yang justru menjadi produk dari demokrasi dan menjadi produk dari reformasi itu sendiri. Para pemirsa sekalian, saudara-saudaraku, se-Indonesia, setanah air, bangsa Indonesia yang berdiaspora di mana saja. Mari kita jaga bangsa ini dari cengkraman oligarki, dari cengkraman produk demokrasi tapi berkehendak untuk membangun dinasti supaya kita menjadi negara demokratis tapi berjubah monarki. Ini yang harus kita hindari. Oleh karena itu cawe-cawe presiden dalam Pilpres ini tidak pernah dilakukan oleh presiden sebelum-sebelumnya kecuali Pak Harto. Dulu ada joke,
pada zaman Orde Baru. Sebelum pemilu dimulai kita sudah tahu siapa pemenangnya. Sebelum pemilu dimulai kita sudah tahu berapa jumlah kursi Golkar, PDI dan juga P3 di parlemen. Hari ini kita tidak boleh lagi terjebak ke sana. Kalau kita ingin membawa semua dengan proses cawe-cawe dan aturan-aturan yang semua dilanggar ini, maka kita sama saja dengan memundurkan peradaban bangsa Indonesia menjadi 30 tahun yang lalu. Kita mundur semua ke zaman Orde Baru. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Jokowi hari ini jauh lebih brutal dari apa yang dilakukan oleh Soeharto terhadap anak-anaknya maupun keluarganya. Dulu Soeharto hanya memanfaatkan jabatannya untuk kekayaan anak-anaknya. Hari ini Pak Jokowi juga memanfaatkan jabatannya tapi untuk kekuasaan oligarki orang-orang di sekelilingnya, termasuk dirinya, bahkan juga termasuk anak-anaknya. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara Islam mengenai perdebatan dan dikomentari oleh Pak Joko Widodo. Dan Pak Jokowi mengatakan soal perdebatan yang tidak substantif yang menyerang pribadi. Nah, tentunya komentar tersebut banyak pro dan kontra terhadap komentar Pak Jokowi. Namun kalau perdebatan tentunya hal wajar, namanya juga perdebat. Tentunya apa yang disampaikan oleh saudara Islam ini sangat menarik untuk kita bahas, karena ini sangat membuka wawasan pikiran kita agar kita mengetahui situasi politik yang terjadi saat ini, teman-teman. Membahas soal pribadi tidak substantif, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kok Pak Jokowi berkomentar soal debat lalu? Banyak orang yang bertanya, ini harusnya Pak Jokowi tidak boleh cawe-cawe. Sebagai satu keluarga miskin, sejak kala itu mau bicara tentang pilpres hari ini cawe-cawenya, Pak Jokowi sudah muncul sejak awal. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang di perdebatan tersebut, hal wajar saja ketika melihat situasi perdebatan memang itulah yang layaknya untuk kita pertontonkan, karena sangat menarik dan sangat menarik untuk kita lihat, karena disitulah terlihat karakter seseorang ketika perdebatan tersebut bisa dipegang dengan omongannya, karena di perdebatan tersebut juga diberikan kesempatan untuk memaparkan misi dan program-program yang harus diketahui oleh masyarakat, teman-teman. Tetapi kenapa Pak Jokowi malah berkomentar soal perdebatan tersebut? Nah, ini sangat menarik dan ini yang kita tunggu-tunggu, teman-teman, karena ini seharusnya Pak Jokowi tidak ikut campur dalam soal perdebatan tersebut. Tetapi mau gimana lagi, karena Pak Jokowi berpihak kepada Pak Prabowo karena adanya Gibran sebagai wakil dari Pak Prabowo Subianto, teman-teman. Komentar debat Pilpres, Jokowi dinilai posisikan diri pro Pak Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo nilai sudah menegungkan posisi sebagai pendukung calon presiden nomor urut 2, yaitu Pak Prabowo Subianto. Setelah menilai debat ketiga Pilpres di 2024, pada akhirnya pekan lalu terlampau menyerang pribadi. Posisi Pak Jokowi yang melihat itu sebagai serangan personal, itu adalah posisi yang diambil sebagai besar. Mereka menjadi pendukung Pak Prabowo Subianto, yang memang lebih melihat dari sisi itu sebagai suatu serangan personal, serangan yang tidak diduga sehingga membuat Pak Prabowo terlihat keteteran. Nah, kalau seserang soal itu, teman-teman, menurut saya hal wajar saja, teman-teman, ketika perdebatan tersebut yang diserang adalah misi dan program-program, dan pertanyaan-pertanyaan itu juga seharusnya Pak Prabowo bisa menjawab, karena Pak Prabowo sudah sebagai Menteri Pertahanan, seharusnya dia juga memahami apa yang terjadi di Menteri Pertahanan, teman-teman. Terkecuali Pak Prabowo tidak menjabat sebagai Menteri Pertahanan,
mungkin saja banyak yang apa. Tetapi ya mau gimana lagi, karena Pak Jokowi memihak terhadap Pak Prabowo, sehingga Pak Jokowi membuka suara soal perdebatan tersebut. Teman-teman, kenapa dalam situasi politik ini Pak Jokowi malah banyak blundernya, banyak turun tangannya, sampai dia turun gunung untuk mendukung Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto yang dikenal sebagai pemarah, sebagai emosian, memang karakter beliau ini memang sangat pemarah, teman-teman. Tapi kita sayang dengan Pak Prabowo Subianto. Karena kita sayang, makanya kita mengkritik, karena kita juga mengetahui situasi politik yang dipermainkan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Dalam Pilpres di 2024 ini menurut saya yang banyak berperan yaitu Pak Presiden Jokowi. Bahkan Pak Presiden Jokowi melakukan kampanye di berbagai pihak, berbagai wilayah. Seharusnya Pak Prabowo Subianto dan Gibran lah yang lebih banyak berperan dalam kampanye. Tetapi dengan meningkatkan elektabilitas atau survei dari Pak Prabowo Subianto, turunlah Pak Presiden Joko Widodo. Semoga semakin banyak ada orang kaya Islam yang sangat mendukung tegak demokrasi. Salam sehat Cak Islam, suarakan terus kebenaran agar rakyat tidak salah pilih pemimpin. Salam akal sehat dan salam 3 jari gama lagi. Teman-teman, kalau kita lihat memang dan kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Islam ini, betapa paniknya Jokowi semakin bercawe-cawe dalam Pilpres 2024 ini. Memang kita juga sangat bingung, dan kita juga tidak nyangka Pak Presiden melakukan hal-hal yang tidak wajar lagi. Apalagi Pak Jokowi pernah memberikan pernyataan bahwasanya Presiden Jokowi atau Presiden bisa melakukan kampanye bahkan memihak, dan itu pun banyak para menterinya turun, dan banyak menterinya turun ke jalan, dan banyak juga para menterinya keluar dari kabinet Pak Jokowi karena menurut mereka tidak sesuai dengan peraturan-peraturan dan tidak adil lagi. Teman-teman, dalam ini kita memahami, dalam ini juga kita harus mengetahui situasi perpolitikan yang terjadi di negara kita semua ini, agar kita tidak bodoh dalam dunia politik yang terjadi dalam Pilpres di 2024 ini. Tetapi dalam Pilpres ini memang Pak Prabowo Gibran sudah memenangkan dalam kontestasi Pilpres, dan kita juga memberikan selamat terhadap beliau. Semoga bisa menjalankan amanah dan bisa menjalankan program-program yang telah disampaikan kepada masyarakat ataupun publik. Saya yakin Pak Prabowo akan memimpin lebih baik, dan kita akan merindukan juga pemimpin seperti Pak Joko Widodo. Nah, kami rakyat Indonesia sangat-sangat sehat mendengarkan pidato Islam Brawawi, sebab apa yang dikatakan itu benar, apa adanya, tidak dikarang-karang, dan kami rakyat semakin tahu apa tujuan penguasa yang benar. Jadi mari kawan-kawan rakyat Indonesia, kita perkuat demokrasi dengan menjadikan Indonesia ini lebih baik untuk menuju emas di tahun 2045. Nah, teman-teman mungkin sudah memahami apa yang disampaikan oleh Islam tersebut, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran. Satu antara lain, salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.